Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi, wagum leger ing gluduk ing akasa, kula ngumun gunging kamulyanto. Nyawa kula kesumyasung pujo Yati Allah Maha Kuasa. Nyawa kula kesumyasung puji Yati Allah Maha Kuasa. Lamun rasa tengahing wana wasa, satu paksi kekidungan ramya, wonten ngari dalah ing arti ugi bergumelar sesawangan ati. Nyawa kula kesumyasung pujo Yati Allah Maha Kuasa. Nyawa kula kesumyasung puji Yati Allah Maha Kuasa. Amin. Semoga Pak Tali wekdal aturaken Gusti berkahi. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun suara kebenaran Bapak Ibu dengar. Pagi ini kita akan sampai pada renungan dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Terlebih dahulu kita memohon pertolongan Bapa agar beliau Bapa terus memberkati, memberikan pencerahan pada hati kita. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami menghaturkan sembah sujud syukur kami di hadirat-Mu. Bapa telah menolong kehidupan kami sampai dengan hari ini. Itu merupakan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami membaca firman-Mu, dan saat ini kami akan merenungkannya. Biarlah Engkau berikan pengertian, pemahaman di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi jelas dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Berikan pencerahan dan Roh-Mu yang Kudus atas kehidupan kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu pagi ini. Kepadamu kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu supaya kita meneladani Kristus Tuhan. Pada awalnya, ibadah orang Kristen di Yerusalem itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi di dalam bait Allah. Meskipun jumlah orang Kristen semakin banyak, kalau kita memperhatikan khotbah Petrus pada saat pencurahan Roh Kudus, ada 3.000 orang bertobat yang percaya pada Yesus. Dan jumlah itu terus bertambah banyak. Namun pada akhirnya, orang-orang Yahudi menyadari bahwa keyakinan orang Kristen berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Kristen dianggap sebagai sekte oleh
orang-orang Yahudi. Lantas terjadilah pada orang-orang Yahudi yang menganut ajaran Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan. Kemudian surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar karena penganiayaan itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat menderita. Namun dalam tempat pengungsian itu, mereka diingatkan oleh Rasul Petrus untuk meneladani penderitaan Kristus. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, mereka diingatkan bahwa Tuhan telah mengalami penderitaan yang luar biasa, diludahi, dicambuk, hingga tubuhnya berdarah-darah, ditinju pada mukanya, dan sampai dipalang dengan paku yang menancap di tangan dan kakinya, yaitu penyaliban. Tuhan telah menanggung penderitaan yang luar biasa, yang seharusnya manusia yang berdosa yang harus menanggungnya. Tetapi Tuhan rela menanggungnya ganti dosa manusia yang sangat banyak itu. Orang-orang Yahudi Kristen yang berada di tempat-tempat pelarian itu, yang mendapatkan surat Petrus ini, agar mereka selalu memandang pada penderitaan Kristus dan meneladaninya. Teladan Kristus itulah yang harus dipandang oleh orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Meskipun mereka hidup menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menderita, oleh Rasul Petrus diingatkan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Petrus mengingatkan supaya waktu yang masih sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang masih sisa bisa berarti sisa hidupmu itu semakin singkat, semakin pendek. Waktu yang pendek itu jangan kamu sia-siakan dengan berbuat dosa, menuruti keinginan manusia yang penuh dengan perbuatan dosa tersebut, tetapi harus menuruti kehendak Allah, yaitu dengan tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka yang hidup dalam kubangan ketidaksenonohan dan lain-lainnya. Sebab mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan kepada semua orang yang hidup dan yang mati, agar oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kemudian, apa artinya firman Tuhan ini untuk kita yang hidup pada zaman ini? Jadi bagi kita yang hidup pada saat ini, kita yang telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dan menerima Dia untuk menyelamatkan hidup kita, maka kita harus menggunakan waktu yang masih sisa dari hidup kita untuk berbuat yang berkenan kepada Allah dengan hidup menurut kehendak-Nya dan menjauhi larangannya. Maka hidup kita akan berkenan kepadanya, dan kita akan kuat jika kita harus menghadapi berbagai kesulitan dan
penderitaan yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Kita lanjutkan dengan perikop yang kedua, ayat 7-11. Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang telah beriman kepada Kristus, yang hidup menyebar ke seluruh bumi, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hidup pun semakin pendek, semakin singkat. Segala sesuatu akan musnah. Hari-hari hidup pendek dan singkat. Maka orang-orang beriman pada Kristus harus menguasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang-orang Kristen Yahudi agar berdoa itu merupakan alat komunikasi dengan Allah dan juga sebagai alat untuk mencocokkan kemauan mereka dengan kehendak Allah. Jika penderitaan itu merupakan konsekuensi hidup orang yang beriman kepadanya, maka harus diterima dengan syukur dan tulus ikhlas. Menerima kenyataan hidup dengan pujian syukur. Kemudian dalam hidup orang Kristen Yahudi harus menerapkan kasih dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oleh karena itu, orang-orang Kristen Yahudi harus menerapkan kasih yang selama ini sudah mereka lakukan untuk ditingkatkan jauh lebih baik lagi. Kemudian, apa maknanya firman ini untuk hidup kita pada masa kini? Kita perlu mengingat bahwa hidup itu singkat. Maka kita harus menguasai diri dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa untuk mencocokkan kehendak Allah dengan kemauan hidup kita. Dan jika yang kita mau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hal itu harus kita jauhi agar kita tidak berdosa. Kemudian dalam hidup ini kita seharusnya menerapkan kasih kepada sesama, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih juga bisa dikembangkan melalui memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, ya, ketika kami tinggal di Kudus waktu-waktu yang lalu, di sana terjadi banjir seringkali. Bagaimana kita menolong, mengurusi, menampung mereka yang kesusahan, tanahnya, rumahnya, barangnya kebanjiran. Kami menampung sebagian dari mereka di gereja kami. Mereka tinggal di gereja. Mereka kami layani. Kami berikan makanan, kami berikan minuman, kami berikan tempat untuk istirahat. Mereka juga harus sembahyang di gereja itu. Dan adalah wujud kasih yang dapat kita lakukan kepada sesama yang menderita. Demikian pula ketika kami sudah pindah ke Kota Batu ini, pada waktu itu Gunung Kaut meletus yang terakhir abunya sampai menyebar di Kota Batu, sampai di mana-mana. Banyak orang yang mengalami kesulitan dan harus mengungsi. Gereja kami di Songgoriti, Kota Batu, juga terbuka untuk menolong orang yang sedang kesulitan tersebut. Mereka mengungsi dengan menempati gereja kami, tidur, minum, makan di gereja kami.
dan sembahyang di dalam gedung gereja kami. Dan setelah situasi membaik, mereka pulang, tetapi masih menjalin komunikasi dengan kami. Kami berhubungan baik dengan mereka. Jika ada keperluan, mereka mengundang kami. Kami datang ke desa-desa mereka, dan tali persaudaraan itu terus kami jalin sampai sekarang. Dengan kasih kami saling menerima. Dengan kasih kami menjalin persahabatan. Dengan kasih kami saling memaafkan. Itulah pekerjaan kasih yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian perikop yang terakhir ayat 12 sampai dengan yang ke-19, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang dalam pengungsian di negeri-negeri yang lain. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, yang terjadi atas hidup mereka, hidup dalam pengungsian karena keyakinan yang mereka imani tentu tidak mudah. Ada berbagai kesulitan, ada penderitaan yang terjadi atas hidup mereka. Namun Rasul Petrus mengingatkan, bersukacitalah karena itu merupakan bagian dari penderitaan dalam Kristus. Tujuannya supaya kamu beroleh, bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh Kudus yang memampukan orang-orang Yahudi dalam pengungsian mereka. Namun, Rasul Petrus mengingatkan mereka, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan penghakiman itu dimulai pada kita. Bagaimanakah dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kemudian apa makna firman ini untuk hidup kita, umat Kristen pada saat ini atau pada zaman ini? Kita harus selalu berpasrah kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bagaimana kita berbuat baik kepada Pencipta yang tidak kelihatan? Yaitu dengan cara menunjukkan kebaikan kepada sesama kita yang kelihatan, yang dapat kita jumpai setiap hari. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencintai Tuhan, Allah Juru Selamat kita, kalau Dia tidak kelihatan? Kita mengekspresikan, kita menyatakan melalui orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kalau kita memperhatikan bagaimana kesimpulannya, saya akan menyampaikan secara singkat pendek.
sebagai orang yang percaya pada Kristus memang tidak mudah, tidak gampang. Namun berbahagialah pada setiap orang yang bertahan sampai dengan akhir hidupnya, sebab dia yang akan masuk ke dalam kemuliaan Allah. Jadi, kita yang bertahan hidup di dalam Tuhan sampai dengan akhir hidup kita, kitalah yang akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di dalam surga. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan melalui renungan pendek ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa telah menolong, memberkati kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu melalui uraian singkat pagi ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam kehidupan kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu dan uraiannya. Kami percaya Bapa memberikan pesan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami yang boleh kami bawa untuk hidup kami di hari ini. Kami percayakan keluarga kami, pribadi kami, komunitas kami, biarlah Bapa menolong memelihara hidup kami pada hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Roh Allah berkarya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan punya rencana kehidupan kami menjadi lebih baik. Karena itu kami pasrahkan seluruh permohonan ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Amin.